Shalom saudaraku, kita kembali melanjutkan akan kisah bagaimana Raja Daud mengusahakan supaya tabut perjanjian itu dapat diangkut kembali ke Yerusalem. Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa panjang lebar akan kisahnya saudaraku ya. Ya itu nggak bisa dipersingkat karena memang ceritanya seperti itu. Itu sudah diringkaskan itu saudara. Nah kita akan lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, mulai ayat pertama, judul perikopnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. Nanti kita lihat bahwa ini ada 2 tahap. Nah nanti kita bisa bandingkan dengan 1 Tawarikh 13 dan 1 Tawarikh 15. Itu kita bandingkan ada beberapa kelengkapan yang diceritakan di dalam Tawarikh. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. Jadi Daud milih 30.000 orang banyaknya, nggak main-main saudaraku. Ini sebuah proyek besar ya. Sebetulnya kok sampai dibuat proyek besar itu apa sih yang akan dilakukan? Kan cuma ngangkut 1 kotak kayu begitu kan saudara? Kenapa harus 30.000 orang pilihan yang dipersiapkan? Ini adalah satu gambaran betapa Daud itu begitu menghargai akan hadirat Tuhan. Makna rohaninya di sana, saudaraku. Dia nggak main-main untuk satu proyek pemindahan tabut perjanjian. Dia persiapkan sungguh-sungguh. Cuma caranya yang pertama itu Daud keliru, saudara. Dan karena keliru maka usaha yang pertama itu gagal. Nanti kita akan lihat dan ini ada makna rohaninya. Ayat 2, kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan itu Yod-Heh-Waw-Heh. YHWH, nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ya, itu di atas tutup pendamaian tabut itu kan ada kerub, saudaraku ya, ada 2 kerubim. Dan dikatakan itu adalah tahtanya Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Jadi rumah Abinadab itu tempatnya cukup tinggi di atas bukit begitu ya. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Nah, saudaraku, ini menarik, sampai di sini kita perlu membedah, saudara ya. Jadi Daud itu menyiapkan sebuah kereta yang baru. Nah, kita ingat akan kisah yang kemarin sudah saya bahas. Orang-orang Filistin ya yang terkena tulah itu sampai mereka ketakutan terhadap adanya tabut itu, mereka melakukan hal yang ditiru oleh Daud atau Daud melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Dipikir Daud itu nyatanya juga berhasil. Kereta baru, ada lembu yang menarik kereta tersebut untuk mengangkut tabut perjanjian itu. Buktinya bisa sampai ke rumahnya Abinadab. Dia mungkin dengar cerita dari Nabi Samuel, dari orang-orang yang lebih tua. Ini kan peristiwanya sudah lama sekali, saudara. Tapi dia kan ngerti riwayatnya. Nah, kemudian Daud mengikuti cara itu. Sebetulnya itu caranya cara siapa, saudara? Ya, itu caranya Filistin. Dan memang Tuhan berkehendak supaya tabut itu kembali ke bangsa Israel, kan begitu, ke wilayah Israel. Tidak di tangan mereka. Maka Tuhan bikin tulah, sehingga mereka ketakutan sampai mereka bikin borok-borok emas dan tikus-tikus emas untuk
untuk korban supaya berhenti tulahnya. Dan betul, ketika tabut itu dikirim dengan cara pakai kereta itu, tulahnya berhenti, saudara. Nah, Daud itu terpengaruh oleh cara itu. Kemudian dipakai cara itu. Ya, ayat 3, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, ayat 3 ya. Nah, kemudian ada Usa dan Ahio. Ini dua anak Abinadab menghantarkan kereta tersebut. Mungkin ini adik-adiknya Eleazar ya, Eleazar yang menjaga itu. Kemudian ayat 4, Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Nah, saya coba teliti, saudara. Uza itu artinya kekuatan. Sedangkan Ahio itu artinya persaudaraan. Ya. Nah, kalau dimaknai secara rohani, di dalam menghantarkan akan hadirat Tuhan, mengiring akan hadirat Tuhan, supaya hadirat Tuhan itu bisa kembali kepada kita, ada persaudaraan. Jadi ada kesatuan begitu. Ini kan bagus, saudaraku ya. Itu diwakili dengan Ahio yang menghantar. Kemudian ada Usa, yaitu kekuatan usaha, semangat, kekuatan itu ya, itu juga dibutuhkan. Tetapi saudaraku, kita lihat cerita berikutnya, kenapa kok sampai terjadi malapetaka? Nah, ini yang kita akan pelajari dan kita akan ambil maknanya. Ahio berjalan di depan tabut, Usa berjalan di samping tabut. Tabutnya ditarik kereta. Ayat 5, nah ini bagus kalau ayat 5 ini. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nah, ini murni tulus, saudara ya. Diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Jadi ada sukacita yang luar biasa yang dirasakan oleh Daud dan umat Israel karena tabut sedang berjalan untuk kembali ke Yerusalem. Ayat 6, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, ini dalam perjalanan itu, saudaraku ya, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Dia mengulurkan tangan. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Saya nggak tahu di pengirikan Nahon itu apakah ada semacam lubang sehingga lembu-lembu itu ketika menarik kereta baru itu dia tergelincir. Dan ketika miring, saudaraku ya, tabutnya itu miring, nah kan usaha ini kan baik, saudara, kan berusaha untuk menahan. Supaya apa? Supaya jangan jatuh. Tabut kan nggak boleh sampai jatuh ke tanah, terguling dan sebagainya. Kan dia menjaga, saudara. Ketika dia menjaga, memegang, ayat 7, ini pertanyaan, ini adalah ayat yang sering dipertanyakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Berhenti sampai di sini. Saudaraku, Usa adalah gambaran dari kekuatan. Ketika ada masalah dengan hadirat Tuhan, maka usaha dan kekuatan manusia untuk menjaganya sia-sia belaka. Bahkan Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Mestinya nggak usah diusahakan. Nggak usah diusahakan dengan kekuatan manusia untuk menjaga tabut itu. Kita tahu ketika tabut terampas itu siapa yang mengembalikan, kan Tuhan sendiri. Ya kan? Mana usaha dari umat Israel? Raja Saul juga nggak
Waktu itu belum ada ya saudaraku ya, belum ada Raja Saul. Umat Israel yang lain, itu apa usaha mereka untuk mengembalikan tabut yang terampas itu? Mereka ketakutan terhadap orang Filistin. Tapi Tuhan sendiri sanggup mengembalikan. Ya kan? Sampai akhirnya sampai ke wilayah Israel di Kiryat Yearim itu. Ya, ini yang perlu kita pahami. Hadirat Tuhan itu nggak bisa dijaga dengan kekuatan manusia. Nggak bisa. Usaha manusia itu sebetulnya bukan yang bisa membuat hadirat itu tetap atau hadirat itu pergi. Ini yang harus kita pahami. Makanya Usa mati. Nah, ketika Usa itu mati, Daud juga stres berat. Di situ digambarkan Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebat. Dia bingung dan dia bertanya-tanya, salahku apa Tuhan? Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Itu ada di ayat 8, saudara. Daud, Tuhan, aku ini kan murni, aku ini kan rindu benar-benar untuk bisa membawa akan tabut itu dekat dengan aku. Nanti kan sampai di Sion, ya, dekat dengan rumahnya Daud. Dia membuat sebuah pondok di sana yang disebut dengan pondok Daud itu, saudara. Nah, ayat 9. Setelah Daud itu merenung, pertamanya marah, saudara, karena loh, kok mati? Kok dibunuh sama Tuhan? Usa kok dibunuh? Padahal niatnya Usa kan baik, ingin menjaga supaya tabut itu tidak jatuh. Ayat 9, saudara, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Akhirnya Daud menjadi gentar dan takut. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Kerinduan hati Daud cuma satu, supaya tabut itu sampai kepadaku. Nah, yang jadi masalah adalah caranya. Rupa-rupanya Tuhan tidak berkenan dengan cara yang pertama ini, yaitu mengusahakan tabut perjanjian dengan cara-cara yang dia tiru dari orang Filistin. Tuhan gak suka, saudara, dan peristiwa ini pun terjadi. Nah, nanti kita belajar bagaimana tabut itu akhirnya dapat berhasil sampai kepada dia, kepada Daud, dengan cara bagaimana nanti kita akan pelajari di pelajaran berikutnya. Saya akan lanjutkan sedikit ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Ya sudah, berhenti dulu. Dia mau merenung dulu, mau berdoa dulu, gitu kira-kira. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Sudah dititipkan tabut itu di rumah orang Gad yang bernama Obed-Edom. Ya, saudaraku, sampai di sini kita berhenti dulu. Kisah kegagalan Daud. Dia murni. Motivasinya benar. Kerinduannya tidak salah. Bahkan ketika dia menari-nari bersama-sama dengan orang-orang Israel di depan Tuhan, di hadapan Tuhan itu, tariannya pun itu adalah tarian sukacita yang betul-betul murni keluar dari hati dalam wujud tarian sukacita. Tetapi Tuhan tidak berkenan, gagal. Dalam perjalanan ke Yerusalem, gagal. Karena apa? Karena caranya. Tabut dinaikkan, kereta baru ditarik lembu. Lembunya tergelincir, tabutnya miring mau jatuh. Usa yang gambaran dari kekuatan manusia mencoba menahan. Disambar oleh Tuhan, mati. Pertama Daud marah, tapi kemudian Daud gentar dan takut. Berarti ada salah ini aku. Nah, ini pelajaran buat kita, makna rohaninya. Saudaraku, kerinduan Daud itu luar biasa.
saudara dan saya belajar dari Daud. Tetapi caranya menghadirkan akan hadirat Tuhan itu yang kita harus belajar dari kisah ini. Tuhan Yesus memberkati.